There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini aku mau share lagi aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini aktivitas aku di pagi hari. Ini aku mau ambil mainannya anak-anak, terus juga mau ambil sapu yang dibuang sama adik Aza ya teman-teman. Jadi emang adik Aza itu suka banget buangin mainan dan juga buangin sapu ke bawah kontrakan. Nah, ini itu rutenya lumayan susah gitu ya teman-teman, terus juga agak licin karena emang kemarin itu habis hujan deras gitu. Nah, ini juga banyak rumputnya itu udah panjang-panjang gitu karena yang punya lahan itu tuh nggak di sini ya teman-teman. Terus ini selanjutnya aku mau buang air bekas hujan. Jadi setiap hujan itu airnya aku tampung di sini ya teman-teman buat jaga-jaga kalau misalkan air PDAM mati. Tapi ini mau aku buang aja airnya, terus embernya mau aku ambil, terus aku taruh di depan kontrakan aja ya teman-teman, karena emang sekarang itu udah nggak terlalu sering banget mati. Kalau kemarin itu sebulan bisa 3 kali sampai 4 kali gitu teman-teman, tapi untuk kontrakanku sih aman-aman aja ya teman-teman, jarang matinya. Kalau misalkan mati paling 1 hari ataupun 2 hari, dan itu pun jarang. Tapi kemarin buat jaga-jaga aja, jadi setiap ada hujan itu airnya aku tampung, karena aku tuh sering lihat status teman aku yang ngontrak di sebelah gitu ya teman-teman. Di sana tuh sering banget mati airnya, makanya aku buat jaga-jaga air hujan itu aku tampung. Nah, tadi pas aku ambil sapu itu aku pasti pakai sepatu boot punya suami aku ya teman-teman, karena takutnya kalau nggak pakai sepatu boot itu takut ada ular gitu teman-teman. Makanya buat jaga-jaga aku kalau misalkan ngambil mainan ataupun barang-barang yang lain yang dibuangin sama adik Asa ke bawah itu pasti aku pakai sepatu boot. Selanjutnya ini aku mau natain sandal seperti biasa ya teman-teman. Sandal itu berserakan di mana-mana. Nah, ini mau aku taruh aja di pinggiran gitu teman-teman, karena aku tuh emang nggak punya tempat sandal ya teman-teman, udah rusak gitu, dirusakin sama anak-anak, dan aku juga nggak beli lagi gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku juga mau nyapu-nyapu di area depan kontrakan. Ini udah 5 harian gak aku sapu kalau nggak salah ya teman-teman, karena emang sapunya itu dibuang sama adik Asa dan aku tuh baru sempet ngambil sapunya itu hari ini. Makanya ini hari ini aku langsung kerja buat nyapu depan kontrakan karena emang debunya itu udah tebel. Nah, ini padahal udah aku ambil sapunya ya teman-teman, tapi habis aku nyapu bagian depan kontrakan itu dibuang lagi sama adik Asa, dan juga sapu dalam rumah juga dibuang gitu teman-teman. Makanya aku tuh paling sebel ya teman-teman kalau misalkan sapu ataupun barang-barang itu dibuangin ke bawah, karena emang ngambilnya itu susah ya teman-teman, rutenya itu licin, terus juga tanahnya itu nggak rata, jadi rawan kalau misalkan kepleset gitu. Ini bagian kolong kursi juga aku sapu juga, terus untuk pinggiran tembok itu biasanya banyak cicaknya gitu teman-teman, makanya aku sapu juga.
Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel aku ataupun baru pertama kali menemukan channel aku, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman. Terus di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Nah, ini untuk debunya kelihatan banget ya teman-teman, ini tuh tebel banget karena emang udah 5 harian gitu nggak aku sapu. Tadinya mau beli sapu yang baru, kata suami aku udah beli aja daripada ngambil di bawah. Tapi aku tuh sayang gitu ya teman-teman kalau misalkan beli sapu baru, karena yang ini tuh masih bagus dan masih bisa digunakan gitu ya teman-teman untuk sapunya, karena kan paling sapu untuk keluar aja, jadi nggak masalah kalau misalkan nggak baru gitu ya teman-teman. Makanya ini pagi-pagi aku langsung ngambil sapunya. Mohon maaf juga, ini aku tuh lagi nggak enak tenggorokan gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh tenggorokan itu gatel gitu, makanya kadang suara aku tuh hilang gitu. Tapi alhamdulillah pas dubbing ini itu nggak terlalu hilang banget suaranya gitu ya teman-teman. Terus itu untuk rumput yang ada di samping kontrakan itu udah panjang-panjang juga ya teman-teman. Terus juga rumputnya itu udah mulai merambat ke bagian depan kontrakan, tapi ini belum sempet aku jebut yang rumput merambat ke kontrakan gitu ya teman-teman. Biasanya aku kalau misalkan bersihin rumput itu yang rumput masuk sampai ke depan kontrakan aja. Kalau untuk lahan yang di sampingnya itu biasanya nggak aku bersihin gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak ada waktunya. Terus kalau misalkan suami aku juga pulang kerja udah capek, jadi nggak bisa bersihin juga. Paling biasanya bapak kontrakan yang bersihin gitu ya teman-teman. Paling bapak kontrakan kalau misalkan bersihin rumput itu pakai obat semprot rumput aja, jadi dibiarkan sampai layu gitu ya teman-teman, nggak dicabut ataupun dibersihkan pakai cangkul gitu. Nah, tadi aku habis ngangkatin jemuran keset gitu ya teman-teman. Terus ini aku lanjut mau ngambil baju kotornya suami aku, karena emang minggu ini tuh suami aku masuk shift malam ya teman-teman. Jadi setiap pagi itu dia ada di rumah. Dah nanti kalau misalkan mau berangkat itu biasanya jam 4 sore gitu. Ini untuk helmnya. Terus tas kecil itu aku masukin lagi ke dalam tas, takutnya nanti kalau pas aku lagi beberes bajunya pak suami itu ketinggalan gitu ya teman-teman. Dan ini mau aku taruh di depan aja biar di sini itu lebih lega ya teman-teman, karena emang di sini itu lebih sempit daripada di depan. Nah, ini untuk baju kuningnya sama celana jeansnya mau aku taruh di mesin cuci. Jadi biasanya baju kotor itu aku taruh di sini ya teman-teman, karena kalau ditaruh di ember itu pastinya memakan tempat, karena di sini itu sempit banget ya teman-teman. Aktivitas aku selanjutnya ini aku mau bersihin spray seperti biasa. Kalau aku lagi bersihin spray itu juga anak-anak suka ya teman-teman, suka mainan di atas kasur. Nah, mungkin anak kalian juga sama kayak gini juga. Kalau setiap kita ganti spray itu pasti heboh dan pastinya loncat-loncatan di atas kasur gitu ya teman-teman. Nah, untuk spray anti ompolnya sendiri yang warna pink bunga-bunga itu biasanya aku ganti setiap 4 hari sekali gitu teman-teman. Tapi untuk spray yang di atasnya itu biasanya setiap kali diompolin itu pasti aku ganti. Makanya aku kalau misalkan nyuci itu setiap hari itu spray itu lebih dari 1 gitu ya teman-teman, karena emang adik AC itu masih suka ngompol. Nah, ini tadi udah aku kebersihin pakai sapu lidi. Terus selanjutnya aku mau ambil spray yang baru. Ini aku alhamdulillah punya
stok spray itu lebih dari satu gitu ya teman-teman, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh aku cuma punya 2 dan sekarang itu alhamdulillah udah punya 5, jadi bisa gonta-ganti buat spraynya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bingung kalau misalkan spraynya itu diompolin sama anak-anak. Nggak tahu juga ya teman-teman, kalau misalkan kita lagi ganti spray itu kok pasti anak-anak suka mainan di atas kasur gitu. Terus nanti kalau udah dipasang spraynya biasanya mereka itu pada baring-baring gitu teman-teman. Mungkin mereka tuh rasanya itu enak gitu ya, karena spraynya itu udah diganti sama spray yang baru. Kalau untuk spraynya ini dulu aku belinya di Shopee, dan untuk spray anti ompol itu aku belinya offline aja ya teman-teman. Dan untuk yang spray anti ompolnya ini beneran nggak tembus ya teman-teman. Kalau misalkan ada asa ngompol, walaupun pipisnya itu banyak tapi nggak tembus sampai ke kasur gitu teman-teman, karena emang di bawah anti ompolnya itu kayak sejenis plastik gitu teman-teman, makanya nggak sampai tembus ke kasur. Nah kalau untuk spray yang di atas itu aku beli di Shopee, itu harganya sekitar 270-an gitu, udah dapat 2 sarung bantal dan 2 sarung bantal guling gitu teman-teman. Ini ukuran 180 kali 200 gitu. Kalau udah pakai spray ini tuh adem ya teman-teman, karena emang bahannya itu adem. Pokoknya recommended lah kalau untuk spray ini itu, makanya aku tuh sampai bolak-balik beli di sini. Tapi emang harganya itu lumayan mahal gitu ya teman-teman. Harga normalnya itu 300, tapi kalau misalkan lagi ada diskon itu bisa jadi 270. Nah ini dulu tuh aku beli pas harga di 270 gitu. Ini tuh produksi dari Padang gitu ya teman-teman. Untuk ongkirnya dulu itu dari Padang sampai Kalimantan Timur itu sekitar 28.000 gitu teman-teman. Selanjutnya ini untuk spray yang kotor mau aku taruh di mesin cuci juga, dan ini aku mau sapu-sapu di sela-sela kasur gitu ya teman-teman, karena biasanya di sela-sela kasur itu banyak banget debunya gitu. Nah ini untuk kasurnya mau aku pepetin lagi ke tembok, terus aku mau nyapu-nyapu juga untuk area lantainya. Nah kalau udah diganti spraynya kayak gini itu enak kalau buat baring-baring gitu ya teman-teman, udah bersih. Terus ini untuk daerah depan kamar ini juga aku sapu, tapi sebelumnya untuk sampahnya ini mau aku pungutin, terus aku kumpulin dan aku taruh di tempat sampah ya teman-teman. Dan untuk kotoran debu itu aku buang ke luar aja. Nah ya udah ya teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.